Presbiter bertugas mengucapkan selamat bersekutu kembali bersama-sama dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Helen Luhulima Hukom. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada hari Minggu ini dalam sebuah pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pembimbing kita pada hari ini terambil dari kitab Yehezkiel 36 ayat 6 bagian B. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Saudara-saudara, demikianlah nas pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat, marilah kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari berdoa.
Ya Allah Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kejahatan yang telah dibuat sepanjang hari lalu. Banyak mendengar tetapi kurang menjadi pelaku firman yang setia. Acap kali kami kurang memperlihatkan tindakan kasih sayang sebagaimana yang disuruhkan oleh-Mu. Ya Bapa Maha Kasih, kami terlalu banyak berbicara tentang kebaikan-Mu, tetapi jarang, kurang peka dan jarang membagi bersama saudara-saudara yang menderita. Ibadah yang dilakukan dan firman yang didengarkan hanya memperkaya diri sendiri. Hati kami lebih cenderung mementingkan kebutuhan sendiri daripada berkorban demi kebahagiaan sesama. Ibadah yang kami lakukan pun hanyalah rutinitas belaka. Oleh karena itu, kami mohon ampunan-Mu, serta baharuilah roh dan pikiran kami, agar kami menjadi utusan yang membawa kabar sukacita dalam pelayanan kasih kepada semua orang yang jauh dan dekat. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan pemimpin gereja, dengarkanlah pengakuan umat-Mu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam Ratapan pasal 3, ayat 31-32 yang menyatakan demikian. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kulihat salib-Mu, ya Juru Selamat-Ku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku, akulah milik-Mu selamanya. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, api kudus. Kasih salib pula sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, yaitu dari surat Roma pasal 12 ayat 9-21, yang menyatakan demikian. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi,
tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan bagi kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di sini untuk kembali menghayati firman Tuhan dan kebenarannya. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat sungguh-sungguh menghayati, mengerti, dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Dari awal hingga akhirnya, pemberitaan firman Tuhan di saat ini, kami mohon berkaryalah atas kami semua. Demi Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah, kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur dan sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan.
yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijara. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita kembali berkumpul dalam suatu persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Hari Minggu yang ketiga sesudah Paskah. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita yang telah kita dengar bersama-sama tadi dan ikuti adalah dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Berbicara tentang pemulihan yang dilakukan oleh Allah. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pembaharuan Israel. Saudara-saudara, pemulihan atau pembaharuan adalah mengubah sesuatu yang berbeda. Dari yang sakit menjadi sembuh. Dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah yang disebutkan pemulihan. Keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Dan pemulihan tentu kita sikapi sebagai suatu hal yang positif. Bukan hal yang tidak positif. Saudara-saudara, pemulihan yang dilakukan oleh Allah terhadap umatnya Israel dalam pembacaan kitab Yehezkiel 36 ini, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 adalah firman yang datang kepada Israel, umat Tuhan dari Allah. Kata-kata ini mengajak kita atau umat Israel pada waktu itu untuk mengerti bahwa pemulihan itu inisiatif selalu berasal dari Allah, bukan dari kita sebagai manusia. Dalam bacaan tadi jelas bahwa Allah lah yang akan membuat Israel kembali menjadi keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Ada kata-kata di situ dikatakan bahwa aku akan memulihkan, aku akan kembali menjadikan Israel tempat yang dahulu sunyi, tempat yang dahulu dipergunjingkan oleh bangsa-bangsa lain, kemudian menjadikannya sebagai tempat yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemulihan yang dilakukan oleh Allah ini adalah sebagai suatu upaya untuk mengembalikan umat kepada kehidupan yang benar.
Sebelumnya Israel telah melakukan suatu perbuatan yang salah, perbuatan dosa yang besar ketika mereka meninggalkan Allah sehingga kemudian mereka harus dibuang. Pemulihan yang dilakukan oleh Allah ini bukan hanya sekedar mengembalikan apa yang telah hilang dari Israel dalam bentuk materi ataupun fisik. Tetapi lebih daripada itu, pemulihan yang dilakukan oleh Allah adalah memberikan Israel hati yang baru, kehidupan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, yang penuh dengan dosa. Sehingga dalam bacaan ini mau mengajak kita untuk mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu berkarya dalam kehidupan umat manusia dan dunia ini. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan, sebenarnya adalah suatu karya penyelamatan bagi dunia ini, pemulihan kembali. Penghukuman harus dilalui oleh Israel pada waktu itu, dan mereka harus menerimanya. Tetapi tidak selama-lamanya mereka berada di dalam penghukuman. Akan ada waktunya bahwa Allah mengembalikan mereka dalam posisi sebagai umat yang kudus di hadapan Allah. Sehingga mereka harus bertobat, harus berbalik dalam kehidupan mereka yang lama, kemudian kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan penting bagi kita lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di minggu ketiga sesudah Paskah ini? Sama seperti Israel, kita pun sebagai bangsa Indonesia, bahkan umat di seluruh dunia ini, kembali untuk merenungkan apa yang sudah kita alami sampai pada saat ini. Allah sedang berkarya bagi pemulihan kita kembali. Ada suatu hal yang ingin Tuhan katakan lewat proses yang pastinya bagi kita tidak mudah untuk kita jalani selama beberapa minggu ini. Suatu proses yang sangat sulit bagi kita. Suatu kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kehidupan kita yang dahulu. Tapi dalam rentang waktu yang Tuhan izinkan ini, sebenarnya Allah ingin memulihkan dunia ini. Allah ingin mengajak kita untuk membuka mata hati kita kembali. Di manakah yang salah selama ini yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan? Bagi kita secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat kita, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Itu hal yang selalu kita renungkan setiap hari di masa dan situasi seperti ini. Namun yang jelas firman Tuhan ini mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga saya bahwa Allah belum selesai untuk memulihkan kehidupan ini. Tapi bukan berarti bahwa Allah gagal. Rencana Allah tidak baik. Yang pasti, suatu saat nanti kita akan mengerti bahwa pemulihan yang dilakukan oleh Allah adalah pemulihan yang mengembalikan kita pada suatu pembaruan kehidupan yang lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar secara fisik atau secara materi kita dipulihkan, disembuhkan, tapi lebih daripada itu, roh, jiwa, bahkan seluruh hati, perasaan, akal budi kita akan kembali dipulihkan oleh Allah menjadi baru. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal positif yang bisa kita ambil dari wabah pandemi COVID-19 ini. Sekalipun masih membayang-bayangi kita sekalian. Yaitu kita memiliki banyak sekali waktu untuk merenungkan kasih Allah yang sejati. Banyak sekali waktu untuk berinteraksi bersama dengan keluarga. Untuk saling memahami, saling mengerti, saling membuka isi hati kita
masing-masing di hadapan keluarga kita yang mungkin selama ini tidak pernah kita lakukan. Banyak sekali waktu ketika kemudian kita mendisiplinkan kembali untuk membaca Alkitab lewat renungan pagi, renungan malam, bahkan dalam ibadah keluarga bersama-sama, ibadah hari Minggu seperti hari ini yang kita jalani, mendisiplinkan kita bahwa ternyata ibadah itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan dan juga sangat berguna. Karena mengandung janji bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari yang akan datang. Di masa seperti ini, ada begitu banyak waktu yang Tuhan hadirkan untuk kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk sesama kita yang terdampak dalam wabah ini. Banyak waktu juga bagi kita untuk kreatif misalnya. Hobi yang dulu tidak pernah kita lakukan, kita kembangkan kembali. Dan kita salurkan kembali menjadi berkat bagi sesama. Dan masih banyak lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa melihat di situasi seperti ini, kita bisa membaca di media sosial, alam pun menjadi bersahabat. Langit menjadi semakin biru, bersih. Di daerah-daerah yang selama ini terimbas dengan polusi, maka daerah-daerah itu kembali menjadi bersih. Kembali menjadi segar. Alam pun bersahabat dengan kita. Dan itulah pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Sehingga marilah kita sungguh-sungguh melihat semuanya itu sebagai hal yang baik dalam kehidupan kita. Bukan lagi beban. Bukan lagi menjadikan kita semakin lemah. Akhirnya tidak peduli lagi dalam kehidupan kita. Di saat seperti ini kita kembali diajak juga untuk menjaga kesehatan kita. Mungkin selama ini kita sudah abai. Kita membiarkan tubuh kita dimasuki oleh makanan-makanan yang tidak sehat. Tapi setelah terjadinya wabah ini, kita kembali untuk menjaga pola hidup yang sehat. Makanan-makanan yang sehat dan bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar tidak terjangkit bukan saja oleh virus COVID-19 ini, mungkin juga dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan itu dilakukan oleh Allah dalam situasi seperti ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh memaknai pemulihan yang Tuhan telah lakukan dan selalu dan sedang Dia kerjakan bagi kita. Sebenarnya mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita dan dunia ini. Dia begitu mengasihi kita. Bukan hanya sekedar membebaskan kita dari masa ini, tetapi semakin memberikan kepada kita sukacita, pengharapan yang tidak dapat dibeli atau diberikan oleh dunia ini. Karena semua bersumber dari Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya pembacaan firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat membarui, memulihkan kita kembali untuk semakin bersemangat menjalani kehidupan ini. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu terulur dan menopang serta menolong kita. Mari jalani hidup ini dengan sukacita. Kita berharap bahwa wabah ini segera berakhir dan pembaruan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita dan sedang Tuhan kerjakan ini akan membuat kita semakin menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah
Jemaat, marilah kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan sikap yang sempurna, masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk kembali. Melihat wajah
Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga kami menghayati ibadah pada hari Minggu di dalam persekutuan bersama-sama. Walaupun sebatas media online ini, tetapi kami percaya di sini ada Tuhan yang menyertai dan yang berkenan atas ibadah kami. Dalam kesempatan ibadah ini, kami menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa dalam kehidupan kami Tuhan, sebagai keluarga besar GPIB, Jemaat Maranatha Pangkal Pinang, Tuhan berkatilah kami dalam setiap kehidupan kami, gumul dan juang kami. Dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami mohon sertailah kami ya Bapa. Berikanlah hikmat, kesehatan, kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Demikian juga kami teringat dan mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Yesus tolong, jamahlah mereka semua dalam kasih-Mu, agar mereka boleh kembali disembuhkan. Makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai sebagai sarana pemulihan, berkatilah agar boleh mendatangkan kesembuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Demikian juga bagi jemaat yang bergumul, berjuang di dalam kehidupan ini, tolonglah mereka Tuhan, agar mereka boleh tabah dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita, oleh karena kekasih-kekasih mereka telah Tuhan muliakan dalam kerajaan-Mu di sorga. Kami berdoa bagi keluarga besar Ibu Diaken Agustinora Tambunan Nainggolan. Demikian juga keluarga besar Bapak Penatua Robi Bongers. Tuhan tolonglah mereka. Berikanlah kepada mereka kekuatan di masa duka ini. Oleh karena kekasih-kekasih mereka yang telah pergi. Biarlah di dalam masa duka ini mereka boleh tetap memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi semua orang yang mengharapkan kasih-Mu dalam kehidupan ini, bagi para janda, duda, anak yatim piatu, mereka semua yang berada di dalam persoalan-persoalan yang pelik dalam kehidupan ini, mereka yang terlantar, mereka yang ada di penjara-penjara, panti-panti sosial, dan dimanapun mereka berada ya Tuhan, kuatkanlah mereka, agar mereka tetap memiliki iman di dalam-Mu ya Tuhan, dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Demikian juga kami berdoa bagi semua orang yang telah Tuhan tambahkan usianya. Pertambahan usia kelahiran dan perkawinan adalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka boleh memaknai kehidupan mereka untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan tolonglah bangsa kami yang saat ini sedang menghadapi persoalan yang sangat sulit dalam menghadapi pandemi wabah COVID-19 ini. Tuhan tolonglah agar bangsa kami boleh kuat. Ada begitu banyak masyarakat yang terimbas oleh karena wabah ini. Kuatkanlah mereka agar mereka boleh tetap bertahan dan tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Bahkan juga selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan kami. Topanglah mereka sebagai abdi masyarakat, agar mereka boleh tetap mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan rakyat saat ini. Menjadi pengayom bagi masyarakat. Berikanlah hikmat kebijaksanaan selalu bagi mereka. Demikian juga kami berdoa bagi semua pasien-pasien COVID-19 yang bergumul dan berjuang di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka sendiri dalam isolasi mandiri. Tuhan tolonglah mereka, berikanlah obat yang tepat agar mereka boleh sembuh kembali. Kami sangat berharap tingkat kesembuhan pasien COVID ini semakin lebih banyak dari hari ke hari dibandingkan dengan tingkat kematian.
Tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sedang memulihkan negeri kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan tenaga medis yang terus bekerja untuk masyarakat. Kuatkan mereka, berikanlah kesehatan agar mereka boleh dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan pengabdian, tanggung jawab, dan sukacita. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ada begitu banyak permohonan doa, tapi kami percaya Engkau tetap memberikan kepada kami apa yang baik bagi kami, karena Engkau adalah pemilik kehidupan, pemberi anugerah dalam kehidupan ini. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan dalam kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga kami. Dan di dalam pelayanan selanjutnya berkatilah apapun bentuk pelayanan itu Bapa, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Yesus adalah sahabat yang setia. Ia memberikan hatinya, ia memberikan pundaknya, dan dia memberikan seluruh kehidupannya bagi kita. Datanglah kepadanya, sebab ia mengerti bahasa air mata. Yesus sahabat yang setia. Jemaat, ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab setiap hari Dia telah mengerjakan pembebasan atas kita. Berilah dari hasil yang bersukacita, bawalah dengan tangan yang rela, sebab Allah Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segenap kelimpahan. Dengarlah firman Tuhan
dari Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 292, bait 1 dan 2, Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu, kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami yang hina ini, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan padamu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu 26 April 2020, hari Minggu ketiga sesudah Paskah. 1. Sesuai imbauan pemerintah tentang COVID-19, maka A. Ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing. B. Menerapkan hidup sehat dan bersih. C. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. D. Menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga, Bapak Bistok Nenggolan, orang tua Ibu Diaken Agustinora Tambunan Nenggolan, pada hari Sabtu 18 April 2020 di Pasaman, Sumatera Barat, dalam usia 84 tahun. Majelis jemaat dan jemaat turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan pada keluarga besar yang ditinggalkan. 3. Majelis jemaat mengucapkan selamat kepada jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran atau perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. 4. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita pergi dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Marilah kita memuliakan akan nama Tuhan. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Maukah kau setia pada Tuhanmu, satu dengan Dia dalam doamu? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.